Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah pegunungan, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri angkuh di ujung desa, dikelilingi oleh hutan lebat yang dipenuhi pepohonan tinggi menjulang. Warga desa sering berbicara dengan berbisik ketika melewati rumah itu, seolah-olah takut mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Sejak dahulu, rumah itu dikenal dengan sebutan rumah kegelapan. Konon, rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita tua yang memiliki ilmu hitam. Beberapa warga desa percaya bahwa dia adalah seorang penyihir, dan ketika dia meninggal, arwahnya tetap tinggal di sana, menjaga rumahnya agar tak seorang pun berani mendekat. Setiap malam, terdengar suara aneh dari dalam rumah, suara langkah kaki, bisikan, dan terkadang tawa mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang berani memasuki rumah itu, hingga suatu hari seorang pemuda bernama Arga datang ke desa tersebut. Arga adalah seorang peneliti yang tertarik pada hal-hal supranatural. Dia mendengar cerita tentang rumah kegelapan dari seorang temannya, dan tanpa ragu, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Penduduk desa berusaha memperingatkan Arga agar tidak mendekati rumah itu, tetapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Dengan peralatan penelitiannya, Arga berjalan menuju rumah tua itu saat senja mulai turun. Suasana semakin mencekam saat dia melangkah ke halaman rumah yang sudah tertutup rumput liar. Pintu rumah itu berderit pelan saat Arga mendorongnya. Bau lembab dan debu menyambutnya saat dia masuk ke dalam. Interior rumah itu gelap dan dipenuhi dengan jaring laba-laba yang menggantung di setiap sudut. Namun, Arga tidak gentar. Dia menyalakan lampu senter dan mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Di ruang tamu, Arga menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu tebal, dengan sampul kulit yang sudah lapuk. Ketika dia membukanya, Arga terkejut melihat bahwa halaman-halaman buku itu dipenuhi dengan tulisan tangan yang rapi, tetapi dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Meskipun demikian, dia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk terus membaca. Saat Arga terhanyut dalam buku itu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Arga terdiam sejenak, mencoba memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat. Dengan hati-hati, Arga meletakkan buku itu dan naik ke lantai atas. Di lantai atas, Arga melihat lorong panjang dengan beberapa pintu di kedua sisinya. Suara langkah kaki itu tampaknya berasal dari ujung lorong. Dengan jantung berdegup kencang, Arga berjalan menyusuri lorong itu, memegang erat senter dan peralatan lainnya. Pintu di ujung lorong terbuka sedikit, dan Arga bisa melihat sekelibat bayangan di dalamnya. Dengan perlahan, dia mendorong pintu itu terbuka lebih lebar dan masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu adalah kamar tidur yang luas, dengan tempat tidur besar di tengahnya. Tirai jendela berkibar pelan, meskipun tidak ada angin yang masuk. Di sudut ruangan, Arga melihat sosok bayangan berdiri membelakanginya. "Siapa di sana?" Arga bertanya. Suaranya bergetar sedikit. Sosok itu tidak menjawab. Dengan langkah hati-hati, Arga
Arga mendekatinya. Ketika dia sudah cukup dekat, sosok itu berbalik. Arga terkejut melihat bahwa itu adalah seorang wanita muda dengan wajah pucat dan mata kosong. Wanita itu hanya memandang Arga tanpa ekspresi. "Siapa kau?" tanya Arga lagi. Wanita itu tetap diam. Tetapi tiba-tiba dia mulai melangkah mundur, menghilang ke dalam dinding di belakangnya. Arga terperanjat. Ini adalah penampakan yang tidak pernah dia bayangkan akan dilihat dengan mata kepala sendiri. Setelah beberapa saat, Arga mengumpulkan keberaniannya dan mendekati dinding tempat wanita itu menghilang. Dia meraba-raba dinding itu, mencari sesuatu yang aneh. Ketika dia menekan salah satu bata, dinding itu terbuka, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang tersembunyi di baliknya. Arga memasuki lorong itu dengan hati-hati. Lorong itu sempit dan pengap, dengan langit-langit yang rendah. Di ujung lorong, Arga menemukan sebuah pintu besi tua yang tertutup rapat. Setelah beberapa saat berusaha, dia berhasil membuka pintu itu. Di balik pintu, ada sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh. Ada botol-botol berisi cairan berwarna aneh, buku-buku yang ditulis dalam bahasa yang sama dengan yang dia temukan di ruang tamu. Dan di tengah ruangan, terdapat sebuah meja dengan lilin-lilin yang sudah meleleh di sekitarnya. Namun, yang paling menarik perhatian Arga adalah sebuah cermin besar yang tergantung di dinding ruangan itu. Cermin itu tampak biasa saja, tetapi ketika Arga mendekat, dia melihat bayangan yang sama dari wanita yang dia temui di kamar tidur. Kali ini, wanita itu tampak tersenyum kepadanya, tetapi senyuman itu tidak memberi rasa nyaman. Sebaliknya, ada sesuatu yang jahat dan menyeramkan di balik senyuman itu. Tanpa sadar, Arga merasa ditarik oleh cermin itu. Dia mendekat dan mendekat, hingga wajahnya hampir menyentuh permukaan kaca. Tiba-tiba, tangan wanita itu muncul dari dalam cermin, mencengkeram lengan Arga dengan kuat. Arga tersentak mundur, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Seketika, dia merasakan tubuhnya ditarik masuk ke dalam cermin. Pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Arga kini berada di dalam dunia yang gelap dan menyeramkan. Dengan suara tawa wanita itu menggema di seluruh penjuru. Arga mencoba berteriak, tetapi suaranya tak terdengar. Dia terperangkap di dalam cermin, dan di dalam dunia itu, dia bisa melihat rumah tua tempat dia berada, tetapi semuanya terbalik. Tidak ada jalan keluar, dan wanita itu kini berdiri di hadapannya, tertawa tanpa henti. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan peralatan Arga tergeletak di depan rumah kegelapan. Mereka tidak menemukan jejak Arga, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Cerita tentang kepergian Arga menjadi misteri baru di desa itu, menambah deretan kisah menakutkan yang selalu menyelimuti rumah kegelapan. Setiap kali seseorang mencoba memasuki rumah itu setelah kejadian tersebut, mereka selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan Arga di balik jendela rumah itu, seolah-olah dia mencoba untuk keluar dari penjara tak kasat mata yang mengurungnya. Rumah kegelapan tetap berdiri di ujung desa, sunyi dan penuh
penuh rahasia. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arga. Tetapi satu hal yang pasti, desa itu kini memiliki cerita baru yang akan diceritakan turun-temurun. Cerita tentang seorang pemuda yang berani menantang kegelapan, hanya untuk hilang selamanya dalam bayangannya sendiri.